setelah sholat sunat isyraq, artinya pagi hari setelah selesai sampai syirullah, maka ditambahkan usolli sunnatan ta'atan dab'atan alil balai rok'atainillahi ta'ala. Kemudian setiap rokaat, hadirin ikhwan wal akhwat, yang dibaca suratnya secara munfarid atau sendiri-sendiri walaupun berjamaah, itu tiap rokaat ba'da Fatihah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar ila akhir sebanyak 17 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ila akhir 5 kali. Kemudian surat Al-Falaq Qul a'udzu bil falaq 1 kali. Kemudian surat An-Nas Qul a'udzu bin nas 1 kali ya. Jadi inilah anjuran 2 sholat sunnah yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus ini dan bulan awal September. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madlubi atini mahabbataka wa man rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu Al-Fatihah. Ikhwan dan akhwat yang hadir, yang diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di dalam majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka kita memuliakan guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam orang-orang pilihan Allah ini tadi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita melihat kondisi, situasi zaman yang sekarang ini penuh fitnah. Jadi ulama-ulama sekarang banyak fitnah. Khususnya kebetulan fitnah itu di lingkaran orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Khususnya di lingkungan orang-orang habaib. Kita enggak tahu persis sampai terjadi ini, yang salah, yang benar, kita belum tahu persis. Maka dari itu kita butuh sesuatu yang yang tidak sulit kita mendapatkan petunjuknya. Itu tidak bisa lagi didiskusikan sebetulnya. Tidak bisa lagi diambil pendapat-pendapat orang per orang, nggak bisa. Kalau diadakan pendapat, pertemuan, diskusi, pasti tengkar, pasti tidak ketemu. Biar surbannya tumpuk 7 tetap tengkar. Biar hafal Quran tetap tengkar. Ya. Biar katanya wali tetap tengkar. Harus mengambil ilmu yang ada di sisi Allah langsung. Dengan sir, dengan rahasia. Dan dengan riyadhah dan mujahadah. Gak bisa lagi didiskusikan, gak bisa.
tambah didiskusikan, tambah besar masalahnya. Tambah meluas. Kenapa? Karena masing-masing orang ini merasa merasa paling benar, merasa paling suci. Padahal Allah mengatakan, jangan merasa suci, saya yang paling tahu siapa yang paling takwa. Kalau Allah yang paling tahu, ya tanya sama Allah. Ini sama orangnya, ya saya paling suci. Tanya sana, saya yang paling suci. Tanya sama Allah yang paling tahu. Nah itu butuh riyadhah, nggak bisa. Bahkan seluruh masalah-masalah apapun yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan diskusi dan sebagainya, nggak ada lagi. Harus kamu kembali kepada Quran dan hadis. Kalau tidak ketemu di sana, ya pakai ijtihad. Kalau tidak ketemu di ijtihad, ya toh, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Bertawakal kepada tawakal yang disertai kita mengadakan mujahadah dan ijtihad. Kalau enggak bisa. Tambah melebar. Maka dari itu kita semua jangan ikut timpur ngomong, pasti keliru nanti. Diam aja. Kita riyadhah masing-masing, insya Allah. Nanti dapat keputusannya. Dan keputusan itu khusus untuk yang riyadhah. Kalau orang nggak riyadhah sama-sama kan sama aja, tetap nggak diterima. Biar aja nggak diterima. Yang penting kita sudah bisa mengambil keputusan mana yang hak, kita diterima, mana yang batil. Kalau orang yang disampaikan nggak mau, ya nggak masalah. Dan tidak akan bisa ditempuh. Ya. Nah, salah satu contoh, misalnya, saya mengambil rujukan dari satu kitab Imam Al-Ghazali yang namanya Ayyuhal walad, Ya ayyuhal walad, wahai anakku. Wahai anakku itu Imam Ghazali itu punya santri. Dia sudah membaca kitab-kitab beliau itu tadi santrinya. Semua gitu. Tapi beliau minta keputusan. Keputusan pengetahuan yang hakiki, yang bisa dicerna, yang langsung bisa merubah cara berpikir kita, memahami bagaimana sebenarnya ya, Allah itu maunya itu mau apa kepada kita. Itu yang diminta. Karena dia melihat perjalanan Imam Al-Ghazali itu mulai umur 7 tahun itu sudah mondok. Kenapa saya menceritakan Imam Ghazali? Karena Imam Al-Ghazali kitab-kitabnya khususnya kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi rujukan baik Wahabi, baik Habaib, baik ahli sunnah apalagi. Menjadi rujukan. Dan menjadi kewajiban membaca kitab itu tadi. Dan yang terakhir kitab beliau itu 2. Yang paling top itu biar menulis dalam keadaan fana 10 tahun itu kitabnya Ihya, menghidupkan agama. Nah sebelumnya apa menghidupkan agama? Enggak. Kan gitu ya? Belum menghidupkan, hanya untuk kepentingan pribadi. Bukan kepentingan, kalau menghidupkan agama itu untuk seluruh umat. Nah beliau itu 40 tahun. 40 tahun. Menuntut ilmu, semua link dimasuki. Ya. Filsafat, ilmu, semua ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu fikih, semua link dimasuki, enggak ada yang enggak. Dan dia beriktikad tidak mau taklid. Makanya dia gali sendiri. Dia baca sendiri. Dia ikuti langsung tiap-tiap yang dimasuki. Baik itu filsafat, ilmu-ilmu yang segala macam pengetahuan. Dia masuk langsung. Enggak mau taklid.
Ya pergunakan pikiran dan sebagainya untuk mendapatkan kejernihan daripada pengetahuan itu tadi. Karena dia lihat di masyarakat itu bingung itu. Ini mengatakan bagus, ini mengatakan bagus, ini mengatakan bahkan yang paling buruk pun dikatakan yang paling bagus. Yang ini mengatakan yang jelek, ini bagus, macam-macam. Jadi enggak jelas. Dia ingin betul-betul yang steril. Ternyata semuanya bagus katanya gitu. Bagus, Pak. Tapi di dalam dia memasuki itu, bagus itu, tapi enggak pernah nyampe gitu loh. Enggak pernah selesai belajarnya itu. Akhirnya setelah dia mengatakan bagus, ujung-ujungnya ini enggak boleh diteruskan bermasalah. Begitu juga ilmu-ilmu. Bahkan dia mengeritik sekali ilmu tasawuf itu tadi. Tasawuf itu bagus. Ujung-ujungnya banyak yang halusinasi. Banyak menghayal. Ya tuh, banyak menyampaikan yang membingungkan. Enggak jelas. Bahkan banyak yang enggak sholat akhirnya. Jadi semua link itu dimasuk, semua ada mudorotnya. Akhirnya dia umur 36 tahun tuh diangkat jadi profesor. Karena hujahnya itu tidak bisa dibantah, luar biasa beliau. Jenius betul. Hebat beliau. Semua enggak bisa menjatuhkan beliau itu tadi, luar biasa. Tapi saat-saat terakhir yang menyelidiki itu tadi, dia tidak bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, akhirnya dia bingung sendiri. Orang memuliakan padahal dia sendiri bingung. Stres, Pak. 36 tahun. Sudah profesor, malah stres. Kalau secara logika kan, kenapa ya? Enggak mungkin. Nah, kalau dilihat dari segi keimanan beda lagi, ternyata ada yang kurang. Ternyata ada yang kurang. Beliau mencari lagi di kitab-kitab tidak ketemu. Akhirnya nyerah, ya Allah ampuni aku, nyerah. Istilahnya kalau orang yang sudah notok, sudah mikir nggak bisa lagi, nyerah. Nah dalam menyerah itu baru pertolongan Allah itu datang. Kenapa nggak langsung aja? Memang dibuat begitu supaya dia bisa buat perbandingan. Ya. Supaya bisa, oh ini. Jadi nggak langsung dia kepada yang hak, dilewatkan situ. Nah, alhamdulillah ternyata kita kaji yang sering saya sampaikan bahwa ternyata dia belum ditalkin. Belum bertemu dengan mursyid kamil mukamil. Di dalam Al-Qur'annya itu disebutkan kalau belum bertemu orang-orang itu, kalau belum bertemu kepada guru mursyid ya belum dapat petunjuk. Dalilnya apa di Quran? Insyaallah dalam penggalan surat Al-Kahfi ayat 17, mudah-mudahan tidak salah, atau 19 ya. Allah di sana berfirman dalam penggalannya may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang telah diberi petunjuk dan hidayah, maka orang itu akan mendapatkan hidayah tersebut. Dan kemudian barang siapa yang disesatkan, wa mayyudil falan tidak akan pernah tajida bertemu lahu kepada dia, yaitu bertemu dengan waliyan mursyida, tidak akan pernah ketemu dengan wali mursyid. Sadaqallah. Nah contohnya pelaku ulama besar ini sudah melakukan, ternyata memang nggak bisa. Jadi kita buktikan dengan tokoh utama yang kita muliakan, yang mengitap kitab Ihya Ulumuddin. Jadi selama itu dia belum menghidupkan agama, cuma beragama. Belum hidup.
Alhamdulillah dapat pertolongan Allah. Akhirnya seperti juga perjalanan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirruhu. Sampai beliau mengatakan, hatta kamu hafal 1000 kitab kalau belum ditalkin. Ya. Kalau benar, ilmu itu belum bisa masuk ke dalam sini. Ilmu itu masih ada di kitab. Jadi yang pintar itu kitabnya, bukan orangnya. Kalau kitabnya hilang, bingung. Nah, padahal ilmu itu sebetulnya harus ada di kalbu. Nah, justru itu dengan ditalkin, seperti saya katakan, sering saya sampaikan gitu. Kuncinya ternyata di situ. Jadi ilmu kalau belum ditalkin, orang ini ilmu yang sebanyak, bahkan hafal Quran tadi, hatta hafal 1000 kitab. Ini membawa kitab ini nanti, kata Allah di dalam Al-Quran, tidak bisa jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Kecuali diiringi dengan iman. Iman itu tidak bisa muncul kalau tidak jadidu imanakum bikatul la ilaha illallah, diserai ismu zat, baru dia sempurna. Baru jadi. Tapi sebaliknya, Quran juga sedikit tidak menambah kebaikan kepada orang zalim, golpah, lupa kepada Allah. Makanya dikaitkan. Kenapa ada teroris? Kenapa ada orang ekstrim? Kenapa orang itu watawasa bil haq, watawasa sobernya nggak bisa? Padahal perintahnya disampaikan dengan arif bijaksana, nggak bisa. Karena apa? Karena hatinya membatu. Seperti disebutkan di surah Al-Hadid yang sering disampaikan. Hai orang-orang beriman, kapan kamu mau serius dekat kepada Allah? Yang disuruh serius itu dekatnya. Tapi kita terbalik, seriusnya buka kitabnya. Disindir sama Allah. Jangan kamu seperti orang dahulu diberi kitab, asik dengan kitab itu tadi. Tapi waktu yang kosong, hati yang kosong, waktu yang kosong tidak diisi untuk dekat kepada Allah. Makanya hatinya keras seperti batu, bahkan lebih batu fasik. Jadi ilmunya itu disampaikan digiring dengan hati yang keras. Makanya disebutkan dalam Al-Quran lagi selanjutnya, ya tahu, apakah bedanya orang yang diberikan hak Islam yang hakiki tadi itu, talqin itu tadi, ke dalam jiwa orang ini tadi dengan orang yang tidak diberikan. Yang orang yang hatinya membatu itu tadi. Beda. Makanya ada teroris. Padahal watawasa bil haq, watawasa bil, tapi enggak bisa. Haknya hak, sabarnya enggak. Nah ini. Di sini kegagalannya. Karena dakwah itu butuh waktu. Rasulullah dilempari batu. Ya Allah jangan, mungkin bukan sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Kalau ini belum dilempari batu, dia sudah ngelempar bom. Ya apa? Padahal yang dibuka ya Quran sama. Loh, kenapa beda? Ya itu tadi, akibatnya hatinya masih keras seperti batu. Kata orang Jawa, Surabaya, mokong. Raja tega. Ini dakwah ini. Biar benar aja salah. Tapi memang sudah salah. Nah, ini butuh dakwah yang pakai. Sekarang ini itu sudah hilang. Gak pakai itu lagi. Makanya mau wahabinya, mau ahli sunnahnya, hampir sama sudah. Mau habibnya sama. Karena gak pakai ini. Gak digiring sama iman, tapi digiring sama nafsu. Rusak. Dalilnya tahu. Di dalam diri manusia ada sesuatu kalbu, kalau rusak. Rusak semua.
Makanya Allah mengatakan, aku tidak melihat dahirmu. Bahkan tadi subuh saya mendengar Al-Mukarram Ustaz yang menyampaikan semua ulama-ulama itu bawa sholatnya, bawa ininya ke Allah. Lihat dalamnya rusak kabeh. Makanya dari ulama-ulama ahli fikih, dari ulama ahli tafsir, semua harus merujuk, harus nongkrong di majelis halakohnya orang-orang sufi itu baru bisa. Karena kita lihat sejarah Imam Hambali, Imam Hanafi, nongkrongnya itu dia, tapi nongkrongnya di majelis. Sampai sahabat-sahabatnya mengatakan, ya Syekh, sampai kan ulama besar, ngapain sampai nongkrong di situ? Itu tempat yang saya dengar itu yang saya enggak punya, katanya gitu. Disitulah tempat cahaya yang saya tidak memiliki. Saya mengharapkan dapat tabaruk di situ, mendapatkan berkah barokahnya untuk membawa misinya. Makanya orang-orang yang nongkrong itu tidak sampai tengkar seperti kita. Ya jenius, ya pinter, tapi rukun. Kita sama-sama pinter, bahkan lebih pinter lagi karena dibantu teknologi, tapi tukaran tok. Bedanya apa? Podo-podo pinternya, pada hatinya yang enggak bersih. Makanya orang lihat bingung. Kitabnya sama, hadisnya sama. Ini patokan. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya aku tidak melihat dohirmu, melihat. Ada enggak ismu zatnya Allah di situ? Abah Anom mengatakan, radhiyallahu anhu, sesuatu semua ibadah yang kamu lakukan, kalau tidak ada isinya, ini ismu zat, semuanya sia-sia. Ini cuma Allah kasih yang paling gampang untuk mensterilkan itu. Paling gampang. Kan gitu ya? Nah makanya saya sampaikan juga. Jangankan Imam Ghazali, Rasulullah aja stres menerima ilmu itu tadi. Setelah beliau menerima pengetahuan, Iqra baca, enggak bisa baca. Setelah baca dapat pengetahuan. Dengan kunci dia berzikir kepada Allah. Itu masih stres, masih bimbang dan ragu. Karena belum mencapai ma'rifatullah tadi. Belum mencapai kebersamaan dengan Tuhan. Masih sampai di ilmu pengetahuannya. Beliau stres. Untuk menyempurnakan, beliau menuntut pengetahuan lagi diantar kepada Waraqah bin Naufal untuk meyakinkan apa yang dia dapat. Dibukakan Quran. Cuma dia diberitahu, kamu calon nabi. Dalam keadaan ragu dan bimbang lagi, dia berkatakanlah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Berangkat lagi dia ke gunung apa namanya? Ke Gua Hira. Untuk mendapat penjelasan yang langsung dari Allah. Bukan dari malaikat lagi. Langsung ke Allah. Setelah langsung ke Allah, kalau tadi dia ditanya, ya, Iqra baca, saya buta huruf. Saat diberi pinnya, disuruh menyebut-nyebut nama Allah, maka terbukalah. Yaitu, apa yang dibaca, beliau bisa baca kalimat La ilaha illallah. Sebagai ilmu. Sebagai pengetahuan. Yang menuntun siapa? Malaikat Jibril. Sekarang beliau berangkat sendiri untuk menghadap Allah. Bukan disuruh baca lagi. Bukan bikin kitab lagi. Kalau pakai kitab lagi ya itu tadi. Hanya dapat informasi terus. Ya, ibarat sampai baca kitab menerangkan di Amerika itu ini ada ini. Diterangkan lagi di TV, lihat oh Amerika ini begini. Kurang. Kalau mau sempurna ya datang ke Amerika. Nah beliau langsung ke sana. Disuruh apa kalau tadi suruh baca, ini suruh lihat. Lihat aku, ini lihat. Kata aku buta.
Bukan buta ini, buta hati. Nah, akhirnya beliau bagaimana supaya melek. Bisa melihat wajah Allah. Bisa makrifat kepada Allah. Ya, nggak pakai ilmu lagi, nggak buka kitab lagi. Kalau buka kitab tambah ilmu lagi, ini tambah keyakinan. Penting. Keyakinannya yang penting ini. Tidak setengah-setengah. Tambah keimanan. Akhirnya beliau disuruh, hadirkan aku, kata Allah. Suruh hadirkan Allah. Nah, dengan hadirnya itu, beliau bisa melihat Allah dengan dalil ihsan. Bisa makrifat kepada Allah dengan dalil ihsan. Karena untuk kita memahaminya, kalau kamu tidak bisa melihat, kamu yakin kamu dilihat, sama dengan kamu melihat. Ibarat sampean di kantor, direkturnya tidak sampean lihat, tapi ada CCCP di sini. Sampai pasti merasa, oh saya dilihat oleh Allah. Itu sudah sama dengan melihat. Nah, setelah dia mendapatkan, dia tidak buta lagi. Sudah terang benderang, jelas. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi, tinggal mengerjakannya. Ini tanya, makanya di Torekat itu endingnya tidak boleh tanya. Nabi Musa belajar saja, beda cara belajarnya. Silakan, tapi syaratnya nggak boleh tanya. Ikuti. Seperti orang katanya tabaruk lah. Tabaruk itu nggak boleh tanya. Misalnya saya akan meyakini yang kita tabaruk itu untuk menuntun rohaninya. Nggak ada ilmu, nggak ada, ikuti. Nah sekarang kita main ilmu lagi. Jadi ilmu di dalam kitab-kitab tasawuf ditulis model apapun. Ya, misalnya hikam yang paling terkenal. Ya, pasti setelah itu orang yang harus membaca, ya, kadang-kadang bohong, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dia jujur. Aduh berat ini, enggak mungkin bisa dilakukan. Itu jujur. Adanya, alhamdulillah saya sudah tamat 3 kali baca. Ini bohong ini. Hasilnya dari mana? Tur iso nulis, iso moco, iso dongeng, itu hasilnya. Yang diceritakan orangnya yang hebat, ente. Kalau baca aja anak kecil juga bisa baca. Ya. Nah. Tapi orang yang nggak paham, sama-sama nggak paham, Masya Allah hebatnya. Ya sama-sama penontonnya, bukan pemain. Kalau semua pemain ketahuan. Nah, ini. Jadi kita terjebak di sana. Makanya sampai Allah mengatakan di dalam Quran ini, maaf ya, bukan ahli kitab itu kita, bukan kitab itu nggak boleh. Selama kita punya zikir, nah baca hikam nggak masalah untuk rujukan. Kalau enggak, waduh, bisa-bisa sampai tolak, bisa sampai pakai, tapi dengan untuk kebanggaan dan kesombongan. Dan bisa menerangkan dengan baik. Karena plagiat langsung bisa terangkan. Menerangkan hasilnya orang. Makanya saya dipesan sama Abah Anom, Li, jangan jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal orang kepingin jadi Syekh Abdul Qadir ya. Jangan jadi Imam Ghazali. Waduh. Terus gimana, Bang? Jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu menurut Syekh, hasilnya dia. Saya mau tanya, hasilmu mana? Kamu mencirikan karomahnya orang, kehebatan orang. Lah kehebatan mana? Kamu jadi tukang dongeng. Dan sudah disindir di kidungnya Syekh Gus Dur. Tur iso ngomong, nulis, dongeng. Kita harus jadi pelakunya. Ya toh? Nah,
Untuk jadi pelakunya, yaitu tadi, harus kita mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Ikut. Karena kalau ikut itu nggak ada pelajarannya. Apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan mursyid, ya kamu lakukan. Dan mengikuti itu kan sabar. Kadang-kadang kita nggak tahu, ini apa maksudnya. Nggak boleh tanya, tunggu sampai aku yang menjawab. Maksudnya, tunggu sampai yang dijanjikan Allah apa. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, nanti Allah yang jawab, kamu tak kasih jawaban yang kamu tidak tahu. Kalau diberitahu aja itu halusinasi. Kalau Allah yang menjawab hasil amaliyah kamu itu pasti ya tuh jawabannya itu tidak bisa dihujah lagi. Ya. Nah, kita tidak mau jawabannya ilmu, enggak. Yang ditambah itu keyakinan, bukan ilmu lagi. Makanya di surat Al-Anfal itu yang sering dijelaskan, imannya dulu diperbaiki, ya, jadidu imanakum. Jadi masalahnya kebanyakan kelemahan iman. Biar kiai imannya kadang-kadang nggak kekontrol. Kita melihat kiai itu, ulama itu karena pintar dari ngomongnya, dari hafalannya, tapi keimannya siapa yang tahu? Makanya beliau itu kalau mau belajar tasawuf, tidak diajarin apa-apa juga. Imannya dulu dibenahi sama tauhidnya dengan ismu zat. Wah, kiai ini tumpuk pitu, tetap sama dengan orang biasa. Pokoknya iman. Kalau sudah imannya bagus, kan di Al-Anfal itu ada, wajilat qulubum, ada getaran dulu, nembus kepada Tuhan. Setelah ada getaran itu orang ini beriman, sudah bagus, ya ayyuhalladzina amanu, diperhatikan sama Allah. Keliru ditegur, benar ditingkatkan. Ini benar gak ditingkatkan, salah gak ditegur, jembuk itu namanya. Kalau imannya bagus, salah ditegur, diberi petunjuk, tak apa-apa salah, tapi diberi petunjuk. Mau benar terus nggak bisa, justru kita jadi benar tahu salahnya. Jadi jangan takut salah. Yang salah itu yang berhenti belajar itu salah. Kalau belajar boleh salah, makanya orang yang niat belajar itu salah dapat pahala. Ya, nah, sehingga yang ditambah itu kalau sudah imannya sudah disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan pengetahuan, bertambah-tambah imannya, baru terproses. Ini imannya belum bagus, tahunya disampaikan ayat-ayat Allah. Dari mana bisa bagus? Ya tuh, dasarnya imannya bagus, ini bagus. Makanya tarekat memulai dari mana? Imannya dibenahin dulu, terus termasuk juga penjagaannya, pemeliharaannya, jadidu iman, utuhkan imanmu. Makanya setiap kita sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menjaga dan diistiqomahkan. Terus juga menjaga juga tauhidnya dijaga, ismuja terus di dalamnya. Cuma dua. La ilallahnya untuk hablum minallas, untuk hujah Allah kepada manusia, yang di dalam untuk kita pengakuan kita seutuhnya, alas torobikum kolu bala sahid. Nah ini kalau tidak ngaku-ngaku itu sudah lupa perjanjian awal kita dulu. Nah setelah beliau menerima itu, alhamdulillah, namanya ihsan, baru beliau puas turun ke bumi, langsung beliau mengajarkan lagi kepada sahabat selain la ilallah. Pertama zahirnya itu tadi, kedua diajarkanlah riyadhah, mujahadah. Ada tempatnya Pak. Makanya sampai kalau bertorekat kalau nggak ada halakohnya nggak bisa. Rasulullah punya halakoh, apa? Di Sufah. Orang yang masuk situ nggak boleh mikiri makan. Tidak boleh mikir apa-apa, full Allah. Cuma riyadhah, bukan buka kitab. Buka kitab, sahabat itu di bawah pohon, di mana, di batu. Kalau sudah masuk Sufah enggak.
Ya toh? Jihad binafsi, tazkiyat nafsi. Karena ini kalau nggak bagus ini rusak semua. Termasuk Abu Hurairah, Abu Zar, masuk ke situ semua. Itu gak mikiri makan sampean. Kalau kita masih kumpul-kumpul ya 7 hari, terus mangane ya opo? Nggak ada, nggak tanya, masuk. Ada yang nganterin makan, nggak ada ya sudah. Memang orang Riyadh itu harus lapar, kalau kenyang, ngantuk, turu. Itu baca literaturnya orang tasawuf. Anu mangan dhisik ya baru belajar ya. Kon. Makanya kiai-kiai dulu, walaupun seperti saya sampaikan kepada kemarin Universitas Islam di Jogja yang datang 100 orang, saya sampaikan, kita tetap harus merujuk ke kiai dulu. Pasti lebih pinter. Pinternya itu bukan teknologi. Sampai kan pinternya karena teknologi. Enggak, ini pinternya karena Allah. Walaupun tidurnya di tikar mondoknya. Walaupun mandinya air kali. Walaupun makannya teri. Walaupun lampunya coplik. Jadi wali kabeh. Ya toh? Ya toh? Kalau pakai akal pasti, jelas ini komputer akal. Jangan pakai akal, pakai iman. Makannya jarang makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Banyak riadohnya. Bukan banyak kitab, baca kitabnya. Bahkan kitabnya kurang, zaman dahulu itu kitab jarang. Tapi banyak dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang nggak bisa ditandingi, tetap yang ahli-ahli sekarang itu komputer masih merujuk kitab-kitab zaman dahulu, orang-orang dikatakan ketinggalan zaman. Ya toh, pinter tapi nggak ada karomahnya sama sekali. Nah itu. Nah ini jangan sampai melupakan. Nah, ini pondok-pondok kita sudah terkontimasi modern. Kan gitu ya? Sudah modern. Dan kita sendiri punya kesalahan. Ya toh, karena sudah hendak belajar dari ulama-ulama dulu melihat sejarah. Sakno arek iki kok mangane kok kurang anu. Akhirnya pondoknya dituntut, Pak, jangan dikasih makan yang gini-gini, Pak. Akhirnya makannya dikasih, bikin kantin lagi. Wah, retangnya begini, banyak gak kerasan sekarang mondok itu. Iya. Datang kemarin berapa ke rumah Ustaz, ini stresnya, kan masalahnya. Nah ini. Ya. Saya ini pernah dihujat. Pondok-pondok ahli sunnah itu apa Ustaz? Ini kan syiar, masa bisa maju itu. Tidurnya di tikar, coba. Mandinya di sumur, gatel kabeh dari ngono. Makannya enggak bergizi. Ya toh, gurunya dibayar pisang zaman dulu itu, dibayar beras, dibayar pisang. Ya toh? Gubuknya ya terus gak ono sing modern enggak ada. Ya. Coba, tapi hasilnya kok luar biasa. Karena semuanya itu masuk semua, zuhudnya masuk, tawaduknya masuk. Zuhudnya masuk, riadohnya masuk, semua. Semua jadi nilai. Salah satunya misalnya tadi, coba tempat saya Ustadz, lampunya bagus, di meja, ya toh, terang, makannya bergizi. Ya toh, nah ini pakai logika. Saya bilang ada dalil, jangan kamu mengatakan golongan lain itu buruk, mungkin dia lebih baik daripada kamu. Saya buktikan, ayo gurumu kalau dibayar pisang sama beras itu, wis minggat bisa nih. Si ngajar, gak tadi. Apalagi lampunya kiup-kiup. Kalau dikasih makan, makanan yang bergizi, apalagi kasih kambing, kasih daging, pulang nafsunya naik, makan tuh mengandung
terkait dengan syahwat. Minta kawin tidak betah di pondok. Lah kan katanya dalilnya kalau kamu masih Joko, kalau kamu itu masih Joko belum kawin untuk menahan nafsu, suruh puasa, ngurangi makan. Mana dalilnya? Tapi enggak dikeluarkan itu secara alami di pondok-pondok itu. Strateginya wali-wali itu enggak dikandani. Secara alami, ya toh. Nah sekarang modern ini kita salahnya enggak kembali kepada hitoh zaman dulu. Bagaimana orang itu kok bisa luar biasa. Akhirnya bertuhan teknologi. Nah hasilnya juga bahaya ini. Misalnya ini sama-sama jadi kiainya ini ya yang modern ya. Yang modern ini kalau diundang di desa, tempatnya nggak ada hotel, tidur di langgar, makannya pecel, wah males Pak. Ya toh? Males Pak. Wah gimana? Apalagi mandinya di kali, masa saya kiai mandi di kali kan ini. Dia bisanya di Pertamina, di bank gitu ya. Ya. Enggak salah, tapi dia bisanya cuma satu sisi, enggak bisa dua sisi. Kalau yang biasa ini, Pak maaf saya tidur di langgar Pak, mandinya, wah biasa, saya mondoknya gitu. Enggak ada masalah. Apalagi, Pak ini nginepnya di hotel Anul ya murah. Oh hotel, Masya Allah tambah asyik lagi. Sing enggak enak, so enak, apa mana sing enak. Ini sing enak, sudah enak, dikasih yang enak aja, ya toh. Dikasih yang enggak enak sedikit, enggak bisa. Sudah. Ini enak bisa, enggak enak bisa. Nah ini dua dapatnya. Ini saya tuh dikepung sama orang-orang pintar-pintar, dibilang gitu, apa itu? Syiarnya kok kempro gitu. Saya jelaskan, diem dia nggak bisa ngomong. Jadi sebetulnya sama-sama dibutuhkan. Allah tuh selalu bikin KW1, KW2. Ya toh? Jadi semuanya ada sasarannya. Tapi yang KW2 ternyata dia bisa melakukan KW1. Yang sederhana tadi bisa melakukan 2, justru yang sempurna tidak bisa melakukan 2. Maka kita makanya disuruh tidak sempurna, sederhana, tawadu, zuhud, bisa semua kita lakukan. Banyak kebetulan kita datang pengajian, ya tuh tahu-tahu makanannya nggak cukup habis, tenang aja, nggak masalah. Tapi sampean biasa sempurna makan, datang ke sana, meso sampean, kiai kok gak dihormati. Makanya Abah itu pesan sama wakil-wakil talkin dulu saya, kalau kamu itu diundang orang, ya toh, bawa sangu, takut-takut nggak ada salam template-nya, saya nggak bisa muling kok. Jangan narep-narep sampean. Terus makan dulu. Tahu-tahu sana nggak dikasih makan sampean. Loh bener saya dulu gitu. Ya toh, jemput di rumah, gak dukono mangan gitu. Sampai dukono, waduh. Karena orangnya over. Ya mau ngomong kan malu ya. Tapi saya udah punya pengetahuan dari Abah. Iya, makanya ojo arep-arep. Loh ini benar ini. Pernah saya puasa. Mana orang Lumajang mana? Di Lumajang tuh tiap saya datang mesti dikasih degan. Kopior. Mesti itu. Nah kebetulan saya puasa. Wah ini nanti di sana ini kopior degan ini. Tapi saya enggak sukanya karena sirupnya itu bukan koko itu dah. Iya, enggak cocok. Jadi sitrun kan bertentangan, enggak enak. Harus koko pandan juga. Jadi saya bawa sendiri sirupnya. Biar pas gitu. Sampai di situ langsung anang ya Pak teman. Waduh cepet iki sirupe gawon iki ojo nggawe iku ya. Ojo nggawe sirup iku no. Enak iki pas iki ya wis. Bar mudun. Yang punya rumah kasihan itu yang gitu. Aduh Ustaz sepurone Ustaz. Sepurone Ustaz. Enggak ada Ustaz dan ini. Loh, biasanya ada. Sudah saya kirim ke pengajian dari ngono. Ada. Padahal ada. Sama Allah cek kapok kirim nang ngono.
Saya ini bukan masalah minumnya, isinya gitu. Sudah malu sama Allah, malu. Dan orang itu juga kasihan malu gitu, sungkan, aduh, nyesel gitu. Kan banyak yang rusak itu jadinya. Gara-gara itu terus yang rusak. Jadi Abah itu sudah ngajar gitu. Makanya Abah itu, ini tasawuf ya, asli nih yang muhakikin ini. Abah itu kalau datang kemana-mana, saya ini pernah diajak keliling, namu ke Jakarta, padahal datang ke orang kaya-kaya itu, jenderal-jenderal, ya, itu bawa beras, bawa ikan, lauk pauk, macam-macam. Laupo, apa ini bawa gini, apa mana yang didatangi orang kaya. Terus itu ada lagi anunya Abah akeh itu ya, orang tua di sana. Kalau ke Surabaya bawa beras, bawa minyak, bawa apa. Saya bilang buat apa kek? Jadi itu tradisi zaman dulu. Beliau itu tidak mikirkan dirinya sendiri, mikirkan yang ditamoni juga. Pas ditamoni gak ono berase. Ini tasawuf ini. Ini zaman sekarang, itu zaman dulu kan jarang orang punya uang, apalagi ndadak-ndadak. Kalau sekarang ono warung, ono supermi. Tapi masih dipakai juga pelajar, bisa juga kan ndadak-ndadak nggak punya orang itu. Ya, jadi beliau ada, jadi umpamanya nggak ada, oh ini sudah ada, tinggal masak orangnya. Sampai saya heran, buat apa ya? Oh maksudnya itu. Saya diajari itu, tapi nggak langsung, cuma saya lihat loh, oh pokok sampai ngini. Bawa Pak. Wah sampean iki aja nggawa lho ya. Wis sampean ngono gini, wis tak siapno iku coba. Ya toh? Nah, jadi tasawuf itu pendidikannya itu beda. Ya toh. Bukan hura-hura, bukan. Gak boleh hura-hura kita, gak boleh. Jadi apa adanya. Ya toh. Saya kalau ditelepon orang, Ustadz, makanannya apa? Kepengen nyenenok kiai. Padahal orangnya punya uang ya toh. Ya. Saya ngomong ya enggak mau memberatkan juga. Masalahnya kita bukan datang sekali, pas teko maneh gak duit lah bingung dia. Ngutang. Ya, pecel ae. Gitu. Ya toh. Sing murang-muring bukan saya, anak buah lo Ustaz kok pecel toh Ustaz. Akhirnya kalau yang terima telepon anak buah sudah Pak, sembarang dijaluk Pak. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Ya, tapi kiainya enggak boleh, anak buahnya masih boleh Pak. Ya kiai ini geragas lah enggak cocok Pak. Kalau anak buah wajar Pak. Enak dadi anak buah itu Pak. Kiai ini ceramah iki dhe turu ndak masalah. Nah, pas kiai ini sing turu. Nah, jangan enak-enak dadi kiai iku. Ketokane enak, ya toh? Nah, makanya Pak Suri, Ustaz, saya ada gini-gini wah banyak ini. Padahal badan ini sakit Ustaz. Lapor sama saya. Tapi bagaimana salahmu dhewe lha apa kon dadi kiai. Jadi pegawai negeri ae orang ngono, mulai dadi guru, mulai turu ya. Kalau jadi kiai wakil talqin ono sumpah masih jam piro ae harus dilayani. Lah iki ilmune nang endi iki mau ya. Nah, akhirnya ya kesimpulan lagi kita balik lagi bahwa kuncinya Pak yang kita dapat ini. Ya. Jadi setelah Rasulullah itu dapat itu kan turun ya. Itu Pak memerlukan waktu 10 tahun Pak membina rohani itu. Syariatnya belum turun itu. Masih belajar ihsan. Untuk menguatkan iman. Makanya tasawuf itu, ilmu hakikat itu bukan gunanya untuk menguatkan syariat, bukan melemahkan syariat. Sekarang terbalik. Melemahkan syariat itu sendiri, bukan. Ya, no? Nah, akhirnya 10 tahun baru perintah Allah itu waktu ajang Rasulullah itu Mi'raj.
itu mulai turun syariat. 10 tahun. Binanya rohani ini 10 tahun. Karena Rasulullah itu dibinanya rohaninya itu berapa? 15 tahun di gua itu. Jadi bukan asal-asalan jadi gitu, bukan Pak. Butuh gemblengan Pak. Butuh lapar, butuh bangun malam. Makanya kalau di buku-buku Ratu Tasawuf itu mesti itu isinya. Jangan makan banyak, jangan ngomong banyak, kecuali ngomong yang manfaat. Ya toh? Nah. Jangan tidur banyak, itu apa sini Pak? Nah tapi orang enggak kuat. Nah, makanya Abah enggak ngajari itu dulu, zikir aja. Setelah powernya kuat, otomatis nanti kamu jadi kuat. Nah ini kadang-kadang karena enggak bertorekat, langsung disuruh jangan banyak tidur. Waduh Pak, enggak mungkin saya Pak. Gak belajar torekat, gak apa-apa ngaku ngantuan Pak. Jangan makan banyak, wah kimangan ping telu Itu enggak diajarkan sama, bahkan Abang ngomong, makan yang banyak, tidur yang enak, tapi jangan lupa zikirnya. Nah dari zikir ini nanti, ini merubah, menyesuaikan nanti. Makanya enggak sulitnya itu, karena kita cuma suruh belajar zikir, bukan belajar itu tadi. Kitab-kitab hikam itu yang serem isinya suruh zuhud, suruh ini. Ya makanya langsung sampai nolak. Wah gak mungkin ini. Akhirnya kiainya juga ngomong, syaratnya ini. Harus tobat nasuha. Orang belum takut sama Allah, tobat dari mana? Orang yang takut baru bisa tobat. Jadi Abah itu sangat setel, cuma mengajarkan zikir. Jadi karena orang tanya, Ustaz kok enggak buka-buka hikam, buka ini. Lalu cuma zikir itu kok buka kitab, gue apa? Kemarin cuma zikir la ilaha illallah aja sama zikir. Apa yang dibuka hijabnya itu? Nah nanti sudah terbuka, kita punya energi, disampaikan ayat-ayat Allah, baru berproses. Yang tadi enggak bisa jadi bisa, yang tadi enggak kuat jadi kuat. Secara otomatis. Enggak dipaksakan. Makanya saya diberikan pemahaman sama Abah itu ideologinya gini, kamu bawa bibit unggul tanamkan kepada tanah yang subur. Bibit unggul itu termasuk la ilaha illallah, ditanam. Tanahnya apa? Tanah itu niat ilahi anta maksudi. Setelah niatnya sudah bagus, yang nanam ini siapa? Mursyid kamil, yang ahli. Jadi bibitnya unggul, tanahnya subur, yang nanam ahli Pak. Siramannya, hataman, manakipan, ziarah. Sudah selesai itu toh. Nah, kita tidak bicara hasil, bicara proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tanpa zikir tuh. Tunggu aja sampai zikir. Tanaman tadi itu, seminggu aja udah berubah. Keluar kuncupnya, keluar dahannya. Nah ini semua nih pengetahuan dan keyakinannya. Bukan sekedar pengetahuan, karena langsung dirasa, langsung dimati, langsung dilihat. Keluar daunnya. Siapa yang kerja itu? Apa ente? Itu kerjaannya Tuhan. Bukan kerjanya ente dikasih yang ringan aja. Nah ini kita nggak dikasih bibit, suruh ngadakan daun, mudah ngadakan buah. Aduh susah ya susah. Nah cuma bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang ini. Supaya jangan sampai belum berbuah sampai sudah berhenti. Jangan berhenti sampai berbuah. Makanya motonya orang-orang tasawuf itu, Abah motonya itu di surat Ibrahim itu tadi. Seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ismuzat, masuk ke dalam jiwa, mengakar di situ. Keluar dia seperti dahan, ya, dahannya sampai tembus ke langit. Dahannya. Dia setiap saat itu berbuah. Manfaat bagi kita, bagi orang lain. Tapi menunggunya itu yang kadang-kadang kita ujiannya berat. Ya toh, jarang disirami, ditinggal,
biar unggul bibitnya yang nanam ahli, kalau kurang siramannya mati. Pokoknya aku mau ditalkin, datangnya setahun sekali. Enggak dipelihara. Sudah enggak mengeluarkan, enggak melioro. Dipelihara, ditunggoni. Nanti berproses. Nah, maka dibutuhkan kesabaran menunggunya itu tadi. Gangguannya banyak. Ada kambing datang, ada ini gangguan itu, harus diusir. Kalau tidak ada yang nunggu, pangan itu. Sampai jadi. Sampai kuat. Kalau sudah kuat, sampai kuat, biar banteng yang datang jeduk, bantengnya sing lugur. Ya, ini petik sing teko, keluk habis sampean. Nanti datang lagi, Ustaz, saya ini bagaimana Ustaz? Ini prosesnya yang penting. Ini diingat hasilnya doa. Ya atau kepingin dadi ini, kepingin rezekinya lancar, kepingin lapang, kepingin tenang. Gratisan enggak ono, Pak. Ya kerja. Nah, kerja ini tidak ada alasan. Saya bukan kiai, saya bodoh. Tidak ada alasan. Wong cuma la ilaha illallah sampai mosok itu harus jadi kiai dhisik baru. Wong cuma lurutan hablum minallah, hablum minan nas, selesai. Nah, kuncinya barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Mujahadah. Sungguh-sungguh serius. Itu nanti aku sendiri yang tuntun. Kalau sudah dituntun sama Allah, bismillahirrahmanirrahim la yadur. Muraqabah. Kalau sudah dituntun sampai tidak mengandalkan pinternya lagi, gak kanggo. Kalau sudah dituntun, tidak mengandalkan sampai tidak merasa sampai bodoh gak apa-apa. Karena sudah dituntun sama Allah, biar buta sampean pasti sampai. Jadi bukan ukuran kiai lagi, ukurannya barang siapa bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kayak apa Ustadz? Nah ini saya ditanyakan. Kalau sampean duduk berzikir, berdirinya enggak sungguh-sungguh. Duduk berzikir, berdirinya berzikir, duduknya enggak sungguh-sungguh. Karena dalilnya, alladzi yaskunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, duduknya, berdirinya, itu full. Full Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru sampai diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Nih, lewat sini. Ikuti jalan orang kembali, ini jalannya Nabi suada lewat sini, ikuti jalan orang kembali ini. Ya toh, jalan orang-orang yang diberi nikmat tok isinya. Sedikit nikmat, banyak juga nikmat. Bukan ukuran banyak lagi, bukan ukuran sedikit lagi hilang nikmat, semuanya nikmat. Karena nikmat yang full bergantung kepada Allah, bukan kepada benda yang kadang rusak, yang kadang hilang, berubah-ubah. Kalau nikmat di Allah, Allah tidak pernah berubah. Kalau kita tidak pakai ini, proses ini, sampean belok kiri, goiril, jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai nikmatnya dicabut diganti azab. Jalan orang-orang yang dimurkai. Soroduk nih, susahnya di mana? Susahnya, ya tidak ada. Susahnya sampean memang enggak punya niat yang kuat. Nah, kalau enggak kuat sampean belum bisa sempurna, ya toh? Ibarat sampean kalau latihan lari itu males, mau olahraga males ya, ikut rombongan. Masuk ke dalam majelis bisa rajin. Main golf, main opwai, jadi kuatnya, jadi rajinnya karena ada halako, ada persatuannya, ada paguyupannya. Ya, kalau sampean sendiri males. Nah, makanya di dalam paguyupan itu ada yang menolong, ada dalil yang katakan Allah, orang yang berkumpul berzikir, seluruh malaikat dianjurkan datang juga. Wah, iku yang bikin semangat. Bayang no malaikat teko bayar piro sampean malaikat teko. Ngedongko di warung setan sing teko. Ya toh? Nah, ini peluang-peluang ini harus kita sempati. Jadi jangan ilmu itu debat tok ae. Masih sampean iku hafal Quran, hafal apa sembarang mesti gawe debat. Imam Ghazali seperti saya katakan tadi, debat terus.
Mari ngono leren deh. Mendebat dirinya sendiri. Karena orang yang hebat itu bisa mengalahkan dirinya, bukan mengalahkan orang lain. Itu kuncinya. Untung terakhir dia dapat petunjuk. Kan gitu ya. Ternyata petunjuknya cuma kurang dekat sama Allah. Maka saya berani mengatakan, jadi kalau kita kurang khusyuk, kurang uang, kurang duit, kurang mantap, itu namanya kurang dekat sama Allah. Karena dekat kepada Allah itu di sisi Allah, itu sempurnalah segala-galanya. Tidak ada tempat sebaik-baiknya ada di sisi Allah. Bahkan kalau kita berani mengatakan sempurna, sempurnanya di mana? Sempurnanya sholat dari zikir, sahun. Sempurnanya sedekah dari zikir. Kalau enggak riya. Jadi yang menyempurnakan itu ya zikir itu. Bahkan kamu meninggal dunia nanti, semua pengetahuan tidak berlaku. Cuma qalbun salim, cuma zikir yang berlaku, yang menyempurnakan. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, siapa yang mau tanya? Siapa? Pokoknya saya jawab zikir. Enak tuh sampai nanti kalau ceramah enak. Enggak banyak-banyak saya, mari kita bertakwa, mari begini kakean. Zikir. Loh, saya kan kepingin bisa melakukan ini. Ya sumbernya, energinya dari zikir harus ada dulu. Makanya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu keterangannya, ingat suruh zikir, bukan diwoco. Kalau dibaca itu dari dalil, jadi masih dari ilmu. Kalau kita itu diamalkan itu ingat, itu jadi amalia. Kan gitu ya? Nah, jadi menambah yaitu apa yang kita kurang. Kekurangannya dicukupi dengan zikir itu. Udah selesai. Makanya saya beri contoh Imam Ghazali tadi. Nah, kita nggak sampai bingung seperti beliau ya. Nah, kita sudah mendapatkan ini, tinggal sampean bersungguh-sungguh enggak. Terutama tokoh-tokoh ini. Jadi nambah pengetahuan yang tidak ada di kitab. Tapi kata Allah, aku akan berikan pengetahuan yang ada di sisiku. Dua ilmu itu. Kalau yang dahir ngambil di kitab, kalau yang di dalam yang ngambil sono. Ya, nah, jadi kita punya dua pengetahuan, punya dua sayap. Baru sampean bisa seimbang. Kalau seimbang itu namanya tenang, ya mupuni, nah tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan. Orang ngomong elek, orang menghina seperti Nabi, orang mengatakan goblok, baba. Orang muji, orang baba. Kita enggak punya mau nilai kepada manusia lagi, hanya kepada Allah. Dan segala urusan pasti bisa selesai. Kita enggak lagi banyak bergantung minta tolong kepada manusia. Ujung-ujungnya manusia itu ujungnya Allah lagi yang menyelesaikannya. Ya toh? Tapi secara syar'i tetap tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Tetapi selanjutnya serahkan kepadaku, nanti aku ikut menyelesaikannya. Cuma gitu dok, nah, menyerahkannya kalau enggak pakai zikir, dari mana? Mau lewat mana ketemu Allah? Kalau kamu ingin bertemu Allah, ya kita disuruh banyak beramal soleh. Amal soleh itu yang mana? Ini orang ini ngasih, sholat ke amal soleh, bisa jadi amal salah. Kalau sahun. Jadi amal soleh itu mensterilkan, steril. Soleh itu, amal soleh itu bukan amalnya solehnya. Amalnya itu sholat, puasa, zakat, haji. Solehnya itu yang mensterilkan, solehnya itu. Makanya amal soleh, kalau enggak amal salah. Nah, yang soleh itu siapa? Yang menyolehkan, yang mensterilkan adalah Allah. Nah dengan zikir. Sudah. Jadi tadi seperti ceramahnya beliau tadi subuh itu. Sudah bawa ke sana capek-capek. Dikira punya nilai. Gara-gara cuma satu titik ini aja udah habis.
Ini bukan berarti melemahkan syariat dilemahkan, justru menguatkan syariat itu tadi. Kalau enggak jadi lemah. Segitu sempurnanya kok enggak bisa menolong, segitu sempurnanya apalagi enggak sempurna. Jadi dikatakan lemah itu bukan itu salah, bukan. Benar tapi bisa lemah. Apalagi sudah lemah, benar aja salah. Jadi amal soleh itu yang harus menggiring. Nah kalau dipraktekkan itu kita berzikir, sholat itu digiring amal soleh. Kita sedekah laki-laki yang tadi disampaikan di korek tadi tidak dilalaikan oleh jual beli. Mau untung mau rugi, kalau sudah ya tuh kita ingat kepada Allah. Ya, untung rugi itu nggak ada. Makanya dia katanya mau untung mau rugi. Untung rugi, orang rugi itu merasa kehilangan. Ya, kehilangan apa? Kehilangan zikir, rugi semua. Tidak diberkahi dapatnya. Dapatnya juga pakai buat maksiat karena tidak pakai zikir. Makanya tadi laki-laki yang dikatakan wong lanang asli itu yang tidak dilalaikan. Tidak dilalaikan mendirikan sholat. Nah orang ini kalau di syariat cuma dikira sholat itu. Sholat tapi tidak sahun itu baru tidak lalai. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Tidak ria. Kalau enggak hilang. Begitu mudahnya hilang. Menjaganya dikasih gampang sama Allah. Iringi dengan zikir. Ya, paham ya? Nah, nanti tahun lagi ceramahnya. Tidak pakai ceramah, mari zikir aja sampai selesai ya. Nah, ya apa, suruh masuk balak-balik diarani. Lebih banyak zikirnya, makanya dilatih habis subuh terus zikir sampai isyraq. Lebih baik diperbanyak itu. Ya toh, ini sudah tahu pakem-pakemnya sudah tahu. Masa diulangi lagi. Ya, nah, tinggal power kita ini kita tambahi dengan memperbanyak zikir. Tetapi enggak masalah, asal dalamnya jalan penyegaran. Saya kira begitu ya. Sudah ya? Terus mau apa ini lagi ini? Masya Allah. Nikmat ya. Saya mau dibantah gitu loh, bantah sampean gitu. Sampean bantah. Ya ini ya. Ini yang tua-tua ini termasuk saya. Ya. Harus waspada. Kita enggak, sampean umpamanya kurang 1 minggu tahu mau mati misalnya. Kurang 1 minggu mau mati misalnya. Sampean perlu belajar hadis lagi enggak sama fikih? Enggak perlu. Tinggal mantapkan ininya aja ya. Apa gunanya belajar fikih itu? Kurang seminggu belajar fikih, belajar tafsir. Makanya pelajaran terakhir sama Allah menentukannya enggak ada semuanya. Fikih tidak berlaku, tafsir tidak berlaku, harta anak pinak tidak berlaku. Ini qalbun syalim. Ini harus diperhatikan. Mau matinya disembelih pun, mau dibunuh pun, jangan diartikan dimati dibunuh itu jahat. Nabi sahabat dibunuh semua. Bukan ukuran tuh, biar mati di rumah ditunggui, bahkan mati di masjid belum tentu. Kenapa belum tentu? Mati perang aja sahabat tuh ada yang kafir. Padahal ikut Rasulullah. Ya, apalagi masih di masjid. Cuma kalau ada di masjid jangan ngomong gitu, ini belum tentu loh ya masuk surga. Keroyok orang nanti sampean. Harus bagus berbaik sangka, alhamdulillah. Kalau di masjid insya Allah pasti masuk surga gitu.
Tapi kalau bahas ilmu nggak masalah, tapi di sini ya jangan menurut guru saya ini belum tentu ini. Wah, saya marah orang semua. Ya, kalau di ilmu dibahas jangan ada alergi. Kan gitu ya, Rasulullah perang aja di situ dia membunuh musuh sampai dia terbunuh dikatakan kafir sama Rasulullah. Kenapa itu tadi? Ya kurang sabar tadi. Watabasau hak, kurang sabar. Menunggu kematian kurang sabar. Gak kuat rasa sakitnya. Kenapa? Karena awalnya dia tidak mengistiqomahkan zikir itu. Cuma dia itu berangkat perangnya sudah niatnya supaya dikatakan pahlawan. Karena riwayatnya orang itu jagoan, Pak. Orang perang dia gak mau ikut. Setelah dioyak-oyak sama ibu-ibu yang ditinggal suaminya, wah kamu itu pengecut ini, padahal kau pendekar ini, kau nggak ikut perang, baru dia melok, Pak. Jadi niat awalnya sudah salah. Ya pendekar banyak yang dibunuh, Pak. Setelah akhirnya dia panah gini, dia kena panah itu ya sakit sekali, dia tidak kuat. Karena tidak kuat itu dia enggak niatnya sudah salah, tidak mengistiqomahkan tauhid tadi. Akhirnya dia enggak kuat dicepno lagi, meninggal. Tidak kuat. Ya, kalau yang kuat itu kan dalilnya orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang diistiqomah. Langsung malaikat turun kasih, jangan takut, jangan surga, kuat Pak. Alhamdulillah gitu. Ini enggak ada. Tanya sama Rasulullah, neraka jahanam. Kalau dilihat secara dahiriah, akal masuk surga. Kalau dia dari segi keimanan, makanya melihatnya dari segi iman. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ilmu mau ditambah, ambil yang di sisi Allah. Keyakinan begitu juga. Jadi sekarang dalam kondisi sulit ini saya sampaikan, sudahlah. Banyak mujahadah, banyak riadoh. Enggak usah lama-lama. Makanya kita habis zikir itu enggak boleh minggat. Walaupun sudah itu la minggat tawajuh. Tarik nafas, tahan. Yang di dalam bagusin. Bayangkan Pak, tafakur sesaat seperti 70 tahun ibadah. Makanya turunnya pengetahuan itu luar biasa, 70 tahun ibadah. 70 tahun ibadah. Sedangkan umur sampean enggak nyampe. Jadi banyak peluang-peluang kita nggak tahu. Ya itu lewat gitu aja. Makanya butuh ilmu itu gitu. Kalau nggak tahu kan orang bisa dapat peluang, kita kok nggak dapat karena kurang pengetahuan, kurang dekat. Saya kira gitu. Ya udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Al-Fatihah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selanjutnya mohon bantuan suratul Fatihah yang pertama disampaikan almarhum Ananda Raja Iskandar Zulkarnain, almarhumah Ibu Siti Nurhayati Ibu Udin, Ibu Sri Hartini binti Muhammad Buhari, Mbah Sulistyo, Bapak Tamsir, Ibu Tarsumi, almarhumah Mbah Laim, Mbah Lasimah,
almarhum Bapak Munawi, Bapak Abdul Qahar, Bapak Abdul Kawi, Ibu Rohama, Ibu Siti Abiyah, Bapak Haji Anwar, Ibu Haji Anwar, Bapak Mukyi, Ibu Nur Fadilah, almarhumah Mujiati, almarhum Suharyanto, Ibu Cahaya Kirana, almarhum Sudarmi, Sumini, Nuripa, Nini Budi Rahayu, Saifuddin, Wakijah, Ibu Dalisah, juga khusus untuk almarhum Zulkifli bin Muhammad Ainin, almarhum Muhammad Aini, almarhumah Nursila, Haji Sain, Muhammad Kosasi, Siti Hawa, Haji Indra bin Muhammad Aini, Haji Rudiansyah, Makmur Hidayat bin Muhammad Aini, almarhumah Rustini binti Muhammad Aini, almarhum Bapak Buniwan, almarhumah Huzaimah, Ibu Punari, Bapak Bukara, Ibu Oya, Muhammad Tafsir bin Suharja, juga almarhumah Ibu Wiwit Sunasti, almarhumah Endang Cahyaningsih, Herman Budiarjo, Januar Talherdianto, Bapak Sadingun, juga almarhum Ahmad Rois, Khairul Anam, Ibu Mukirah, Ibu Salisa, Ibu Indrawati, almarhum Bapak Kaswa Maryono, Arjo Rahman, YS Suparman bin Arjo Rahman, Bapak Sanan, almarhumah Ibu Juwairah binti Sanan, Ibu Ratmah, Ibu Fitri Febrianti binti Lili, almarhumah Ibu Tasri, Ibu Yakina, Ibu Sumi, Ibu Sutami, juga almarhumah Kustia binti Sankarta, almarhum Sangimun Sarengat. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kekhilafannya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang layak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya barokah Fatihah khusus untuk keluarga kita, ikhwan wal akhwat yang sedang dalam keadaan sakit, antara lain Ustaz Selamat Riyadi Madani, juga Haja Entin Suhertin bin Kaswa, juga Nur Jannah yang sedang operasi, juga Haji Samuin, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan semua penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan sehat seperti sedia kala. Amin. Juga barokah Fatihah khusus untuk Brahma Wisnu, Bapak Lili, Ibu Entin Supriyatin, Ibu Iis Mayanti bin Lili yang sedang hamil. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan. Juga Habib Riyad, juga khusus untuk Bapak Haji Kadar, Ibu Ratna, Yogi, Amelia, dan Kafi. Juga Ahmad Rozikul Munir, Ahmad Wahyudin Ridho, dan Suharti. Juga khusus untuk Ahmad Dzal Jalali wal Ikram, ya, juga yang sedang berulang tahun Haja Nani Susilawati Nur Jannah, istri Bapak Haji Rudi, sedang berulang tahun ke-50. Mudah-mudahan panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus kepada Ari Risdianto, Ananda Fa'rizal Rafi. Mudah-mudahan semuanya seluruh hajatnya dikabulkan Allah. Jadikan anak yang soleh-soleha, yang sudah ulang tahun, mudah-mudahan berikan panjang umur dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, informasi untuk diketahui kepada seluruh ikhwan akhwat, barangkali ada jamaah yang jam tangannya merasa tertinggal ya. Ditemukan jam tangan sementara ada di saya. Sementara ada di saya, nanti jam tangannya akan saya serahkan di koperasi jika tidak diambil. Saya akan serahkan di koperasi sementara masih ada di lantai 2. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian seluruh rangkaian acara manakib pada pagi hari ini dapat kita akhiri atas nama seluruh kru dan petugas menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam tangannya yang merasa tertinggal jam tangannya. Silakan dilihat di monitor. Jam tangannya ada di monitor. Ya, silakan diperhatikan. Silakan. Ini jam tangan yang diserahkan petugas ke kami. Oke, terima kasih banyak atas segala kerjasamanya dan perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Ada beberapa yang belum skala mungkin aja. Bojonegoro, Kediri, terus Tulungagung, terus Probolinggo, ada beberapa.